Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan perkuliahan kinematika dan dinamika teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik perkuliahan tentang menentukan percepatan pada mekanisme batang hubung menggunakan persamaan percepatan relatif. Namun sebelum saya masuk ke materi tersebut, saya akan membahas kembali terkait dengan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai gerak rotasi dan gerak translasi. Seperti yang telah kita bahas pada perkuliahan sebelumnya, apabila sebuah bodi atau sebuah batang hubung bergerak rotasi dengan kecepatan sudut sebesar omega searah jarum jam dan dengan percepatan sudut sebesar alfa atau alfa. Nah, kita bisa menghitung kecepatan yang terjadi atau kecepatan dari suatu titik pada batang hubung tersebut dengan menggunakan rumus yaitu V sama dengan omega dikali O12B. Dalam hal ini B adalah titik yang kita tinjau, sehingga kecepatan translasi, kecepatan linier dari titik B itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan kecepatan sudut atau omega dikali jarak dari titik B ke pusat putarannya. Nah, jika di sini ada titik A, maka kecepatan titik A sama dengan omega dikali O12A. Oke, untuk arahnya sesuai dengan penjelasan pada perkuliahan sebelumnya, yaitu pasti tegak lurus terhadap garis yang dibentuk antara titik yang ditinjau dengan pusat putarannya. Dalam hal ini titik B yang kita tinjau, maka sudah pasti arah dari kecepatan dari titik B itu pasti tegak lurus, kalau tidak ke kanan atau ke kiri bawah. Nah, karena omeganya bergerak searah jarum jam, sudah pasti arah dari kecepatan titik B yaitu ke arah pojok kanan atas. Oke. Selanjutnya yang belum saya bahas yaitu pengetahuan dasar mengenai percepatan pada bodi yang bergerak rotasi. Nah, misalnya kita punya sebuah batang hubung kemudian bergerak rotasi dan memiliki percepatan sudut sebesar alfa. Nah, pada benda atau pada bodi dari batang hubung yang bergerak rotasi, maka komponen dari percepatannya AB, misalnya kita tinjau di sini ada titik B percepatannya, maka titik B itu akan memiliki dua komponen percepatan, yaitu percepatan normal dan percepatan tangensial. Seperti ini penjelasannya, ABN yaitu percepatan normal dan ABT yaitu percepatan tangensial. Nah, jika omeganya konstan, kecepatan sudutnya tetap, maka otomatis alfanya sama dengan 0. Nah, jika kasusnya omeganya konstan, jadi kalau batang hubung ini bergerak rotasi dengan kecepatan sudut yang tetap, maksudnya konstan, maka sudah pasti percepatannya tidak ada atau sama dengan 0. Sehingga kita bisa pastikan pada bodi atau batang hubung yang bergerak rotasi dengan kecepatan sudut yang tetap atau konstan, sudah pasti percepatan tangensial yang dimiliki batang hubung tersebut sama dengan 0. Karena apa? Karena alfanya sama dengan 0. Sesuai dengan persamaannya, percepatan tangensial itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan alfa dikali R. R ini yaitu jarak dari titik yang ditinjau pada bodi yang berputar ke titik atau ke pusat putaran atau pusat kecepatan sesaatnya. Nah, karena alfanya 0, sudah pasti percepatan tangensialnya juga sama dengan 0. Nah, seandainya omeganya tidak konstan atau tidak tetap berubah-ubah, maka sudah pasti alfanya ada. Nah, kalau kasusnya ada, kalau alfanya ada, kita bisa menentukan besarnya percepatan tangensial dengan mengalihkan alfa atau percepatan sudut sesaat dikali dengan R atau jarak dari titik yang ditinjau ke pusat putarannya. Untuk arah dari percepatan tangensial itu hampir sama kondisinya dengan arah kecepatan. Nah, yaitu pasti tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Dalam hal ini kita meninjau titik B percepatannya, percepatan tangensialnya, maka sudah pasti arah dari percepatannya yaitu tegak lurus terhadap garis yang dibentuk B ke pusat putaran, dalam hal ini O12. Maka ada dua kemungkinan, kalau tidak ke pojok kanan atas atau ke pojok kiri bawah. Nah, jika alfanya bergerak
atau searah dengan omega dalam seperti di kasus ini, yaitu bergerak searah jarum jam, maka sudah pasti arah dari percepatan tangensial yaitu ke pojok kanan atas. Nah, jika alfa bergerak atau arah dari alfa ini berlawanan dengan omega, artinya mengalami perlambatan bodi batang hubung, bodi dari yang kita tinjau ini, maka sudah pasti arah dari percepatan tangensial yaitu ke pojok kiri bawah. Oke, bisa kita simpulkan bahwa jika batang hubung yang bergerak rotasi dengan omega yang tetap, maka sudah pasti alfanya 0 dan percepatan tangensialnya juga 0. Nah, jika omeganya tidak tetap, maka sudah pasti alfanya ada dan percepatan tangensialnya bisa dihitung dengan rumus alfa dikali dengan R dengan arah yang tegak lurus terhadap garis yang dibentuk oleh titik yang ditinjau dengan pusat putaran. Nah, jika alfa itu searah omega, sama-sama searah, misalnya dalam hal ini omeganya bergerak searah jarum jam dan alfa juga bergerak searah jarum jam, maka sesaat ini bodi mengalami percepatan sudut. Nah, jika alfa itu berlawanan arahnya dengan omega, maka bodi mengalami perlambatan atau alfanya negatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengetahuan dasar mengenai percepatan normal dari bodi atau batang hubung yang bergerak rotasi. Nah, pada batang hubung yang bergerak rotasi itu percepatan normalnya dalam hal ini titik B itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu omega kuadrat dikali O12B atau kecepatan dari titik B dikuadratkan dikali dengan O12B. Dalam hal ini kalau kita perhatikan dengan seksama, isi dari persamaannya yaitu perkalian antara kecepatan sudut dan jarak dari titik yang ditinjau ke pusat putarannya. Nah, kita bisa simpulkan dari persamaan ini bahwa pada benda yang bergerak rotasi, percepatan normalnya pasti selalu ada. Ya, selalu ada percepatan normal. Nah, beda halnya dengan percepatan tangensial. Pada benda yang bergerak rotasi, percepatan tangensial itu bisa ada, bisa juga tidak ada. Nah, jika omeganya konstan, maka sudah pasti percepatan tangensialnya itu sama dengan 0 atau tidak ada. Namun jika omeganya tidak konstan, percepatan tangensialnya pasti ada dan bisa dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu alfa dikali R. Oke, jadi sudah paham ya apa bedanya dan karakteristik dari percepatan normal dan percepatan tangensial. Nah, untuk arahnya, untuk arah dari percepatan normal itu selalu menuju pusat putaran atau sejajar dengan dari titik yang ditinjau ke pusat putaran. Nah, dalam hal ini kita bisa pastikan bahwa pada titik B itu percepatan normalnya yang terjadi itu pasti menuju pusat putaran, yaitu dalam hal ini O12. Nah, jika di sini ada titik A, maka percepatan normalnya juga menuju ke pusat putaran atau menuju ke pusat kecepatan sesaat. Nah, kita bisa simpulkan dari penjelasan tadi bahwa pada benda atau batang hubung yang bergerak rotasi, jika omeganya konstan, maka alfanya atau percepatan sudutnya itu pasti 0, sehingga percepatan tangensialnya 0. Namun percepatan normalnya itu pasti ada dan bisa dihitung dengan persamaan omega kuadrat dikali O12B. Dalam hal ini titik B merupakan titik yang kita tinjau. Nah, namun jika omeganya tidak konstan, maka percepatan sudut pasti ada dan percepatan tangensial bisa dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu alfa dikali O12B atau secara umum dikali dengan R, jarak dari titik yang ditinjau ke pusat putaran atau pusat kecepatan sesaat. Dan percepatan normal itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan omega kuadrat dikali O12B atau sama dengan VB kuadrat dikali O12B dengan arah yang selalu pasti menuju pusat putaran atau pusat kecepatan sesaat seperti yang saya tandai ini. Dalam hal ini titik B yang kita tinjau, maka
arah dari percepatan normal sudah pasti menuju pusat putaran, sedangkan tangensial itu pasti tegak lurus terhadap titik yang ditinjau dengan garis yang dibentuk oleh titik yang ditinjau dengan pusat putaran. Jadi percepatan normal dan percepatan tangensial itu pasti memiliki, atau kalau kita gambar, membentuk sudut 90 derajat perbedaannya. Oke, yang satu menuju sejajar dengan batang hubung, yang satu lagi tegak lurus dengan batang hubung. Oke, kita lanjutkan ke gerak translasi. Misalnya kita punya sebuah slider atau peluncur yang bergerak pada bidang X. Nah, kecepatannya itu bisa dihitung atau menggunakan poligon atau diketahui pada soal, sedangkan arahnya pasti sejajar dengan arah lintasan. Untuk percepatan pada bodi yang bergerak translasi, nah beda halnya dengan yang bergerak rotasi, itu ada dua komponen, ada normal dan ada tangensial. Nah, pada yang bergerak translasi, pada bodi yang bergerak translasi, percepatannya hanya ada satu komponen, yaitu percepatan tangensial. Dalam hal ini misalnya kita tinjau titik B, titik apapun yang ada di bodi yang bergerak translasi, itu percepatan arahnya itu pasti selalu sejajar dengan lintasan. Jadi sama prinsipnya dengan kecepatan ya, yaitu sejajar dengan lintasan, bisa ke kiri, bisa ke kanan, atau bisa ke kiri. Nah, begitu juga dengan percepatannya, bisa ke kanan, bisa juga ke kiri. Oke, langsung saja kita bahas mengenai bagaimana cara atau prosedur menghitung percepatan pada mekanisme batang hubung. Yang pertama yaitu kita harus menentukan kecepatan pada setiap batang hubung. Gunanya untuk mendapatkan kecepatan dan kecepatan sudut, kecepatan linear atau kecepatan translasi dan kecepatan sudut. Nah, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan atau perkuliahan sebelumnya, bahwa tidak mungkin kita bisa menghitung percepatan pada batang hubung menggunakan persamaan percepatan relatif kalau kita tidak bisa menentukan kecepatannya. Nah, jadi syaratnya supaya kita bisa menghitung percepatan pada mekanisme batang hubung, kita harus paham dulu bagaimana cara menentukan kecepatan pada setiap batang hubung. Nah, setelah kita tentukan kecepatan pada setiap batang hubung, baru prosesnya bisa kita lanjutkan dengan menentukan percepatan pada setiap batang hubung dengan menggunakan persamaan percepatan relatif. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal. Misalnya kita punya 4 buah batang hubung. Dalam hal ini ada batang hubung 1, batang hubung 2, batang hubung 3, dan batang hubung 4-nya yaitu bodi yang bergerak translasi. Misalnya kasusnya pada mekanisme 4 batang hubung di samping, bodi 2 berputar searah jarum jam dengan kecepatan sudut yang konstan atau kecepatan sudut yang tetap sebesar 10 radian per sekon. Tentukan pertama kecepatan titik A, kemudian kecepatan titik B relatif terhadap A, dan kecepatan titik B. Kemudian baru kita tentukan yang ditanya percepatan titik A, percepatan B relatif A, dan percepatan titik B, serta berapa besar dari percepatan sudut bodi 3, baik besar maupun arahnya. Nah, dengan panjang batang O12A yaitu 142 mm dan batang A ke B yaitu 195 mm. Oke, langsung saja kita buat diketahui. Nah, kalau kita ukur soal tersebut, sudut-sudut yang dibentuknya yaitu batang hubung 2 terhadap sumbu X yaitu sebesar 50 derajat, kemudian batang hubung 2 terhadap batang hubung 3 membentuk sudut yaitu 100 derajat dengan omega 2 10 radian per sekon, O12 145 mm, dan AB 195 mm. Nah, 10 radian per sekonnya dalam kurung yaitu konstan. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang pertama kita lakukan yaitu kita harus menghitung kecepatan yang terjadi pada setiap batang hubung 2. Nah, kita langsung saja bahas. Seperti ini sudah pernah kita bahas juga pada perkuliahan sebelumnya, yaitu pertama kita tentukan dulu kecepatan bodi 2. Nah, misalnya pada titik A dalam hal ini, yaitu besar VA sama dengan omega 2 dikali dengan jarak yang dibentuk atau jarak dari O12 ke titik A, yaitu 10 radian per sekon dikali 142 mm,
yaitu 1420 mm per sekon atau 142 cm per sekon kecepatan dari titik A. Nah, untuk arahnya sudah pasti tegak lurus terhadap batang hubung 2 atau garis yang dibentuk oleh O12A, yaitu ke pojok kanan bawah, yaitu tegak lurus. Nah, kalau kita ukur, nah dari sumbu X positif, maka kita akan dapatkan bahwa arah dari VA atau kecepatan A itu sebesar minus 40 derajat yang diukur dari sumbu X positif. Kalau minus berarti pergerakannya searah jarum jam. Oke. Untuk bodi 2 sudah dapat kita besar maupun arahnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke bodi 3. Untuk bodi 3, nah kita belum tahu omega 3 nya itu bergerak searah jarum jam atau bergerak berlawanan arah jarum jam. Namun kita bisa membuat persamaan pada bodi 3, yaitu besar kecepatan titik B terhadap titik A atau kecepatan B relatif terhadap A, yaitu omega 3 dikali dengan panjang AB, yaitu dalam hal ini panjang AB 195 mm. Ini maksudnya omega 3. Maaf ada kesalahan penulisan. Nah, namun besarnya belum bisa kita ketahui dan baru bisa kita ketahui setelah terbentuk poligon kecepatan. Untuk arah dari kecepatan B relatif terhadap A itu bisa kita pastikan pasti tegak lurus terhadap batang AB atau garis AB. Dalam hal ini kalau kita ukur, kita bentuk ini arah kecepatan B relatif A, yaitu tegak lurus terhadap batang AB, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau kita ukur dari sumbu X positif, misalnya kita anggap arahnya itu ke pojok kanan atas, yaitu kita asumsikan ke arah sana, jadi kemungkinan bisa ke kanan atas atau ke kiri bawah, tapi kita ambil saja asumsi bahwa geraknya ke kanan atas. Nah, dalam hal ini kalau kita ukur dari sumbu X positif, kita buat sumbu hayalannya di titik B, maka akan kita buat bahwa kecepatan B relatif A memiliki arah yaitu 60 derajat atau theta VB relatif A yaitu sebesar 60 derajat. Jadi pada bodi 3 besar kecepatan B relatif A nya belum diketahui, namun arahnya bisa kita anggap diketahui. Selanjutnya bodi 4. Nah, karena bodi 4 itu besar VB belum diketahui, kemudian untuk arah kita bisa pastikan pasti sejajar dengan lintasannya. Dalam hal ini lintasannya sejajar sumbu X. Kita belum tahu dia ke arah kanan atau X positif atau ke arah X negatif, namun kita sudah bisa membuat kesimpulan bahwa pada bodi 4 besar kecepatan tidak diketahui, namun arahnya dianggap diketahui. Oke, setelah kita hitung atau kita analisa masing-masing bodi, selanjutnya kita bentuk persamaan kecepatan relatif dari bodi 3, yaitu ada VB relatif A. Nah, kita bisa buat VB relatif A yaitu kecepatan B dikurang kecepatan A. Dalam hal ini kecepatan A titik A diketahui arah dan besarnya, kecepatan B titik B itu arahnya saja yang diketahui, besarnya belum diketahui. Untuk kecepatan B relatif A juga sama, yaitu arahnya saja diketahui, besarnya belum diketahui. Selanjutnya kita lanjutkan dengan proses pembuatan poligon kecepatan. Nah, dalam hal ini kita buat skalanya 1:1. Oke. Pertama, tentu saja karena kecepatan titik A yang komplit, yaitu diketahui arah dan besarnya, maka kecepatan titik A lah yang kita plot pertama kali pada poligon kecepatannya. Dalam hal ini sesuai yang kita cari tadi bahwa titik A memiliki kecepatan dengan besar 142 cm per detik dengan arah yaitu minus 40 derajat dari sumbu X positif. Nah, kita plotting dia, ini ada sumbu X positif, ini sumbu Y. Oke, kita plotting sebesar 40 derajat, sudutnya minus 40 derajat, kemudian arahnya atau besarnya yaitu sebesar 142 cm. Nah, dalam hal ini skalanya 1:1. Oke, kita plotnya dimulai dari titik O karena titik A merupakan kecepatan absolut, jadi tentu saja mulainya dari titik O ke titik ujungnya sudah pasti titik A kita buat. Oke, selanjutnya kita plotting
kecepatan bodi 3 ya, dalam hal ini yaitu PB relatif A. Oke. Nah, sesuai dengan kita hitung tadi bahwa pada bodi 3 kecepatan B relatif A belum diketahui, namun arahnya kita anggap kita asumsikan sebesar 60 derajat dari sumbu X positif. Nah, karena dia kecepatan relatif, tentu kita mulai memplottingnya tidak dari titik OV, namun dari titik, dalam hal ini B relatif A. Berarti kita memplottingnya dimulai dari titik A. Nah, dalam hal ini titik A kita plotting, titik awalnya yaitu kita buat sumbu X positif hayalan, imajinernya, kemudian kita bentuklah sudut 60 derajat. Nah, kita belum tahu garis ini sampai kemana berakhirnya, namun kita gambarkan saja sepanjang-panjangnya ke arah atas dan sepanjang-panjangnya ke arah bawah. Kita belum tahu dia ke arah bawah atau ke arah atas, namun kita asumsikan tadi dia ke arah atas. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu plotting body 3. Dalam hal ini sesuai dengan yang kita bahas tadi bahwa pada body 3 atau body yang bergerak translasi, besarnya belum diketahui, namun arahnya sudah kita ketahui yaitu sejajar sumbu X. Nah, karena bodi 3 atau kecepatan titik B ini kecepatan absolut, sudah pasti kita mulai menggambarnya atau memplottingnya dimulai dari titik startnya yaitu titik OV. Nah, dalam hal ini titik OV ini kita gambar sejajar sumbu X ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti yang kita lihat di gambar bahwa ternyata garisnya bertemu dengan garis kecepatan B relatif A itu di sebelah kanan. Nah, dalam hal ini berarti poligon yang terbentuk sudah komplit, yaitu poligon tertutup dari titik O ke titik A. Nah, titik pertemuannya sudah pasti titik B. Nah, sudah pasti titik pertemuan dua garis yang saling memotong ini yaitu titik B, sehingga bisa kita buat poligon kecepatannya yaitu OV di kiri ini, kemudian A nya di bawah dan B nya di kanan. Oke. Baru bisa kita lanjutkan dengan proses perhitungan kecepatan dari bodi-bodi yang belum diketahui. Nah, kita mulai dari bodi 3 perhitungan kecepatannya. Nah, pada bodi 3 yaitu kecepatan yang muncul yaitu kecepatan B relatif A. Nah, dalam hal ini kita bisa ukur. Nah, ternyata panjang dari A ke B jaraknya itu sebesar 105,4. Dengan skala 1:1 kita bisa pastikan bahwa kecepatan titik B relatif terhadap A yaitu sebesar 105,4 cm per detik. Nah, kemudian kita bisa hitung berapa besar kecepatan sudutnya atau kecepatan omega 3, kecepatan sudut dari bodi 3, yaitu dengan menggunakan persamaan ini, yaitu omega 3 sama dengan 105,4 dibagi dengan 19,5, sehingga didapatlah besar dari kecepatan sudut bodi 3 sebesar 5,405 radian per detik. Selanjutnya kita tentukan arah dari omega 3 ini, ke arah CW atau ke arah berlawanan jarum jam. Nah, kalau kita perhatikan bahwa pada bodi 3 ini kecepatan yang muncul yaitu B relatif A, artinya titik A menjadi titik start dan titik B menjadi titik tujuan, sehingga kalau kita lihat pergerakan dari titik A ke titik B itu ke atas, nah ke pojok kanan atas, sehingga kita bisa pastikan, nah agar berarti PB relatif A itu ke arah atas, sehingga kita bisa pastikan bahwa omega 3 pasti bergeraknya berlawanan arah jarum jam sih. Oke, kita dapatkan omega 3 besarnya 5,405 radian per sekon dengan arah yaitu CCW, karena kalau kita perhatikan PB relatif A berarti titik A menuju titik B itu garisnya ke pojok kanan atas, sehingga yang memenuhinya yaitu omega 3 tentu mesti bergerak berlawanan arah jarum jam. Kalau kita buat omega 3 nya bergerak searah jarum jam, nah maka batang ini tentu ke bawah geraknya. Nah, tidak sejalan dengan gambar yang tertera di poligon kecepatan. Nah, di poligon kecepatan terlihat titik A ke titik B itu ke pojok kanan atas, sehingga batang ini mesti bergerak ke atas. Oke, sehingga kalau dia bergerak ke atas, otomatis batang ini atau bodi 3 ini bergerak berlawanan dengan arah jarum jam.
Oke, selanjutnya kita hitung kecepatan body 4 atau body yang bergerak translasi tadi. Nah, dari poligon kita bisa ukur dari titik O ke titik B karena dia kecepatan absolut didapat 161,48 dengan skala 1:1. Kita bisa hitung besar kecepatan, bisa ukur kecepatan titik B-nya yaitu 161,48 cm per detik dengan arah kecepatan titik B yaitu ke arah sumbu X positif. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan kecepatan absolut yaitu selalu dimulai gambarnya dari titik O. Nah, titik OV. Nah, dalam hal ini titik O ini start menuju titik B, tentu dia bergeraknya ke kanan. Dalam hal ini pasti bergeraknya ke sumbu X positif. Oke. Kita sudah bahas mengenai perhitungan kecepatan dari masing-masing batang hubung. Selanjutnya baru kita bisa masuk untuk menghitung percepatan dari atau percepatan yang terjadi pada setiap batang hubung. Kita mulai pertama kali dari body 2, seperti halnya kecepatan tadi, kita hitung dari body 2 dulu. Nah, kita lihat di soal tadi menyatakan bahwa body 2 atau batang hubung 2 itu bergerak dengan kecepatan sudut yang tetap atau yang konstan, yaitu sebesar 10 radian per sekon. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan pada basic review tadi, bahwa jika omega konstan maka sudah pasti alfanya konstan, dalam hal ini body 2, sehingga alfa 2 itu sama dengan 0, dan bisa dipastikan bahwa percepatan tangensial dari titik A itu pasti sama dengan 0. Oke. Nah, berarti percepatan dari titik A dari body 2 itu hanya memiliki komponen yaitu percepatan normal. Percepatan tangensialnya 0 karena kecepatan sudutnya konstan. Oke, kita hitung berapa besar percepatan normal yang terjadi atau yang dimiliki titik A. Nah, kalau kita gunakan rumus tadi yaitu omega 2 kuadrat, dalam hal ini body 2, dikali dengan jarak dari titik A ke pusat putarannya, atau kecepatan titik A kuadrat dibagi O12A. Nah, kalau kita buat 10 radian per sekon di pangkat 2 dikali dengan jarak dari O12A yaitu 14,2 cm, didapatlah besar percepatan normal dari titik A yaitu sebesar 1420 cm per sekon kuadrat. Oke, untuk arahnya bagaimana? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa arah percepatan normal selalu menuju pusat putaran atau pusat kecepatan sesat. Dalam hal ini pasti dia menuju ke O12. Nah, kalau kita ukur dari sumbu X positif, kita akan dapatkan sudutnya yaitu sebesar min 130 derajat. Itu min ini menandakan pengukurannya yaitu berlawanan atau searah jarum jam, maksud saya, yaitu searah jarum jam. Namun kalau kita ukur dari sumbu X positifnya geraknya berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya positif. Nah, sehingga dari analisa body 2 kita dapatkan percepatan normal dari titik A yaitu sebesar 1420 cm per sekon kuadrat dengan arah yaitu menuju ke pusat putaran O12. Kalau kita ukur dari sumbu X positif didapat besar sudutnya atau arahnya itu min 130 derajat. Oke, kita lanjutkan ke body 3. Nah, oke, jadi body 2 udah komplit, didapat besarnya, dapat juga arahnya. Oke, selanjutnya kita analisa body 3. Nah, bagaimana dengan body 3? Nah, kita sudah tahu tadi bahwa omega 3 dari body 3 yaitu bergerak dengan berlawanan arah dengan arah jarum jam atau counterclockwise atau CCW. Nah, kita analisa karena body 3 ini juga body yang bergerak rotasi, jadi kita analisa satu-satu yaitu normal dan tangensialnya. Nah, pada body 2 tadi kita sudah bisa pastikan percepatan tangensialnya 0. Karena kenapa? Karena omeganya 0. Nah, pada body 3 kita tidak bisa pastikan omega 3 ini konstan atau tidak. Yang kita tahu bahwa pada saat ini sesaat ini omega 3-nya kita dapatkan tadi besarnya yaitu sebesar 5,405 radian per sekon. Nah, kita tidak tahu 1 detik setelahnya atau 1 detik sebelumnya itu bakal berubah atau tidak omeganya. Namun sesuai dengan prosedur dari perhitungan percepatan
pada mekanisme batang hubung. Nah, kita asumsikan bahwa percepatan tangensialnya ada. Oke. Kita mulai dari yang pertama, kita hitung normalnya dulu karena normal sudah pasti ada, yaitu dengan rumus yaitu omega 3 kuadrat dikali jarak dari B ke titik A, atau kecepatan B relatif A kuadrat dibagi dengan jarak dari A ke B. Dalam hal ini omeganya yaitu 5,405 dikuadratkan dikali dengan jarak dari A ke B yaitu 19,5, didapatlah besar percepatan B relatif terhadap A, percepatan normalnya yaitu sebesar 569,67 cm per sekon kuadrat. Kita sudah dapatkan besar dari percepatan B relatif terhadap A untuk komponen normalnya didapat sebesar 569,67 cm per sekon kuadrat. Nah, bagaimana dengan arahnya? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa percepatan normal itu arahnya pasti menuju pusat putaran. Dalam hal ini yaitu titik A menjadi pusat putaran dari bodi 3. Sehingga kalau kita buat arah dari percepatan B relatif A dengan komponen normalnya itu pasti sejajar dengan batang AB atau garis A dengan titik B. Nah, kalau kita ukur besarnya itu pasti dari sumbu X positif ke vektor kecepatan AB relatif A yang normal ini pasti membentuk sudut 150 derajat. Ya, Anda bisa mengukurnya sendiri, ini sudutnya pasti terbentuk 150 derajat. Jadi kalau Anda kerjakan juga Anda bisa mengukur ini 150 derajat. Nah, atau kita bisa hitung juga ini 60 derajat. VB relatif A ini kan garisnya dengan batang AB ini pasti 90 derajat karena tegak lurus, jadi 90 tambah 60 yaitu 150 derajat. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai komponen percepatan B relatif A dengan komponen tangensialnya. Nah, yaitu alfa 3-nya kita belum tahu apakah dia bergerak berlawanan arah jarum jam CCW atau CW. Sehingga yang pertama kali kita hitung yaitu besarnya, yaitu besar AB A percepatan B relatif A tangensial dengan rumus alfa 3 dikali jarak dari A ke B. Nah, dalam hal ini kita hanya mengetahui jaraknya saja yaitu 19,5, sementara alfa 3-nya kita belum tahu besarnya, juga arahnya juga belum tahu, sehingga kita belum bisa menentukan besar dari percepatan B relatif terhadap A untuk komponen tangensialnya. Namun untuk arahnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada benda yang bergerak rotasi komponen tangensialnya itu pasti membentuk sudut 90 derajat terhadap komponen normalnya, atau pasti tegak lurus terhadap titik yang ditinjau dengan pusat putarannya. Dalam hal ini titik yang ditinjau yaitu titik B, pusat putarannya yaitu titik A, yaitu hampir mirip dengan atau sama persis dengan arah kecepatan tadi, garis yang dibentuknya yaitu tegak lurus, sehingga kita asumsikan saja dia ke arah pojok kanan atas. Nah, bisa saja nanti pada poligon didapat ke pojok kiri bawah, jadi bisa ke atas atau ke bawah. Namun untuk keperluan membuat poligon kita asumsikan dia bergerak ke kanan, pojok kanan atas. Kalau kita ukur dari sumbu X positif, maka percepatan B relatif terhadap A untuk komponen tangensial membentuk sudut 60 derajat. Oke, membentuk sudut 60 derajat diasumsikan. Oke, selanjutnya untuk bodi 4. Nah, ini yang paling mudah karena dia bergerak translasi. Tentu saja komponennya hanya ada tangensial, kita belum tahu berapa besarnya. Kemudian untuk arahnya kita bisa pastikan dia sejajar dengan sumbu X. Kita belum tahu dia ke kiri atau ke kanan, yang jelas dia sejajar dengan sumbu X. Oke, proses berikutnya yaitu setelah kita menghitung atau menganalisa percepatan pada masing-masing bodi atau batang hubung, baik itu yang bergerak rotasi maupun yang bergerak translasi, selanjutnya kita bentuk persamaan percepatan relatifnya. Nah, hampir mirip dengan persamaan kecepatan relatif. Pada persamaan kecepatan relatif yaitu VB relatif A yaitu sama dengan VB dikurang VA. Nah, pada persamaan percepatan relatif kita buat yaitu dari bodi 3 tadi yaitu AB relatif A. Nah, sudah pasti kalau secara matematis AB
dikurang AA. Nah, dalam hal ini kecepatan AB ini, percepatan AB ini yaitu absolut, AA ini absolut, dan B relatif A ini percepatan relatif. Nah, sesuai dengan yang kita bahas tadi bahwa pada body 3 atau batang hubung 3, percepatan B relatif A nya itu memiliki dua komponen, yaitu ada komponen tangensial dan komponen normal. Sementara untuk percepatan titik B yaitu body 3, karena dia body bergerak translasi, hanya ada satu komponen saja. Dan untuk body 2 dia bergerak rotasi, namun karena omeganya konstan seperti yang diketahui di soal, sehingga tangensialnya tidak ada, hanya ada normalnya saja. Nah, dari yang hasil kita cari tadi bahwa pada percepatan B relatif A komponen tangensialnya itu hanya diketahui arahnya, besarnya belum diketahui. Untuk normalnya diketahui arah dan besarnya. Sementara untuk titik B arahnya diketahui, besarnya belum diketahui. Dan untuk percepatan titik A, ya karena hanya ada normal, dia diketahui seluruhnya. Oke. Nah, sehingga hanya ada dua komponen yang tidak diketahui, sehingga ini pasti bisa diselesaikan dengan poligon kecepatan. Oke, kita lanjutkan dengan poligon kecepatan, percepatan maksud saya. Pembuatan poligon percepatan. Dalam hal ini saya gunakan skala 1:10 karena nilainya yang besar tadi sampai ribuan nilai percepatannya. Oke, kita buat pertama sekali yaitu sumbu X dan sumbu Y dengan titik pusatnya yaitu OA, kita tandai. Kalau kecepatan tadi OV, nah kalau dalam hal ini yaitu OA, yaitu pusat percepatannya. Kita mulai dari titik OA. Kemudian yang pertama kali yang kita gambarkan yaitu, nah kita lihat di sini yang diketahui arah dan besarnya ada dua, yaitu ada percepatan normal dari B relatif A dan percepatan normal dari titik A. Nah, yang manakah yang duluan kita gambar? Tentu yang absolut dulu kita gambar, karena percepatan absolut itu selalu dimulai dari titik O, titik OA nya. Sama seperti kecepatan tadi, kalau dia absolut kita gambar gambar vektornya atau anak panahnya dimulai dari titik OV. Sementara kalau dia relatif dimulai dari mana relatifnya. Nah, dalam hal ini yang diketahui arah besarnya yaitu ada dua, yaitu relatif dan absolut. Tentu saja yang kita gambar yang absolut dulu, dalam hal ini yaitu AA. Kita gambarkan yaitu dalam sesuai dengan yang kita hitung tadi bahwa pada body 2 percepatan titik A normal memiliki besar 1420 dengan arah min 130 derajat dari sumbu X positif. Jadi sumbu X positif ini O, titik startnya kita bentuk 130 derajat, kemudian kita gambarkan garis sepanjang 142. Nah, karena skala 1:10 tadi, jika 1420 bagi 10 dapatnya 142, mewakili nilai 1420 cm per sekon kuadrat. Oke, kalau sudah body 2 atau percepatan AA normal kita gambarkan, nah kita bisa menggambarkan, kalau kita lihat dari persamaan percepatan relatifnya, nah baru kita bisa menggunakan percepatan B relatif A yang normalnya. Kenapa ini yang kita gambarkan selanjutnya? Karena dia diketahui arah dan besarnya. Sedangkan percepatan titik B yang walaupun dia absolut, namun dia tidak diketahui besarnya, dan tangensialnya juga tidak diketahui besarnya. Jadi yang diketahui arah dan besarnya setelah percepatan titik A normal yaitu percepatan B relatif A normal. Jadi kita gambarkan yang kedua di poligon percepatan setelah percepatan titik A yaitu percepatan B relatif A yang normal. Oke, dari mana mulainya titik startnya? Nah, karena dia merupakan percepatan normal, percepatan relatif dari B relatif A, sehingga sudah bisa kita pastikan titik startnya itu titik A. Nah, titik A nya titik di sini kita gambarkan di poligon, yaitu membentuk sudut yang kita cari tadi yaitu 150 derajat. Jadi kita gambar ini sumbu X positifnya yang hayalan, kita bentuk sudut 150 derajat dengan panjang yaitu 569,67, mewakili besarnya dibagi 10 yaitu 56,9. Kita bulatkan jadi 56,97. Jadi ini adalah gambaran untuk percepatan B relatif A yang normal. Jadi kalau kita plot di poligon sudah ada dua garis. Yang garis pertama ini percepatan titik A normal, dan ini adalah
percepatan B relatif A yang normal. Selanjutnya kita bisa gambarkan, terserah mau yang percepatan B dulu atau B relatif A yang tangensial. Oke, dari persamaan percepatan relatif tinggal dua lagi komponen yang belum kita gambar, yaitu AB relatif A tangensial dan percepatan titik B. Nah, kita lanjutkan saja. Misalnya saya mau menggambarkan yang AB relatif A yang tangensial yang ketiganya, kita plot di poligon. Oke, berarti masih body 3. Nah, kita plot di sini, yaitu pada body 3 AB A tangensialnya itu besarnya belum diketahui, namun arahnya kita asumsikan tadi, yaitu membentuk sudut 60 derajat dari sumbu X positif. Nah, dari mana titik startnya? Tentu titik startnya dari titik ujung dari AB relatif A normal. Jadi yang seperti yang kita gambarkan tadi di polyplot yang kedua, yaitu AB relatif A normal itu dimulai dari titik A ke ujungnya ini. Nah, ujungnya ini kita jadikan sebagai titik start dari AB relatif A tangensial. Jadi AB relatif A tangensial itu tidak digambar mulainya dari A, namun dari ujung dari panah dari AB relatif A yang normal. Nah, seperti itu aturannya ya. Oke, kita gambarkan dia dari titik startnya dari ujung dari panah dari AB relatif A normal membentuk sudut 60 derajat dari sumbu X positif. Ini adalah sumbu X positifnya hayalan. Nah, kita bentuk sudut 60 derajat. Nah, kita buatlah garisnya. Oke, garisnya ini ke atas dan ke bawah. Ini mewakili dari garis kerja dari percepatan B relatif A tangensial. Nah, oke. Terakhir baru kita gambarkan percepatan titik B. Nah, titik B tadi yaitu karena dia percepatan absolut dan sejajar dari sumbu X, tentu mulainya dari titik OA. Nah, kalau kita gambarkan, oke, ini garisnya yang mewakili percepatan A, percepatan titik B, yaitu ke kiri dan ke kanan. Nah, ternyata garisnya bertemu dengan ABA tangensial itu di kiri. Nah, sehingga kita bisa pastikan bahwa ini merupakan poligon percepatan dari kasus mekanisme 4 batang hubung ekor peluncur tadi. Kita bisa menghapus garis ini, garis ini, garis ini, garis ini, sehingga jadinya terbentuklah poligon seperti yang terlihat. Nah, pertemuan dari garis percepatan titik B dengan percepatan B relatif A ini sudah bisa kita pastikan bahwa titik pertemuannya ini merupakan titik B. Nah, sehingga kalau kita buat jadinya seperti ini, B. Nah, oke, kita bisa analisa satu-satu. Nah, untuk body 3 tadi yang belum diketahui yaitu AB relatif A tangensial. Nah, AB relatif A tangensial yaitu garis yang ini. Nah, garis ini AB relatif A normal yang kita gambar mulainya dari ujung dari percepatan normal. Nah, percepatan B relatif A normal maksud saya, yaitu didapat panjangnya 92,72, sehingga kalau kita kalikan dengan 10 karena skalanya 1/10, didapatlah besar percepatan B relatif A tangensial sebesar 927,2 cm per sekon kuadrat. Nah, kita juga bisa menghitung alfa 3-nya atau percepatan sudut body 3-nya, itu dengan menggunakan persamaan ini, itu alfa 3 sama dengan 7,2 dibagi dengan 19,5, sehingga didapat besar percepatan sudut body 3 yaitu 47,549 radian per sekon kuadrat. Untuk arahnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat di grafik bahwa garisnya bergerak tadi dari bawah ke atas. Nah, sehingga kita bisa pastikan AB relatif A tangensial itu bergerak ke pojok kanan atas, sehingga agar dia sejalan dengan pergerakan alfa 3-nya, maka alfa 3-nya sudah pasti bergeraknya CCW atau berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau kita lihat tadi omeganya juga berlawanan arah jarum jam. Jadi sesaat ini maka body 3 itu mengalami percepatan karena alfa dan omeganya memiliki arah yang sama, yaitu sama-sama berlawanan arah jarum jam. Itu membentuk yaitu
dengan besar percepatan sudutnya yaitu 47,549 radian per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu body 4. Kita bisa analisa percepatannya, yaitu kita bisa ukur dari titik O ke titik B dengan besar 94,25, sehingga karena skalanya 1:10 kita bisa buat besar AB percepatan titik B yaitu 942,5 cm per sekon dengan arah, yaitu kalau kita ukur, nah karena dia percepatan absolut kan diukur dari pembuatan garis di poligonnya dimulai dari titik O A yaitu ke titik B yaitu ke kiri, jadi sudah pasti dia menuju ke sumbu X negatif atau ke kiri. Nah, oke, demikianlah penjelasan saya mengenai materi menentukan percepatan pada mekanisme batang hubung menggunakan persamaan percepatan relatif. Demikian, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di Google Classroom atau di YouTube. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.